Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده أما بعد. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, yang pada kesempatan pagi hari ini mengambil tema kedermawanan jiwa. Berkenaan dengan jiwa ini, kita bisa melihat di dalam Al-Quran, surat Al-A'la misalnya, Qad aflaha man tazakka. Maka beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Kalau dalam kajian khusus Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu disebutnya tazkiyatun nufus. Jadi ada satu fase kita mengkaji tentang bagaimana kita mensucikan jiwa kita, agar tidak terlalu terkontaminasi dengan hal-hal yang materi sehingga mengganggu kita dalam beribadah. Tanpa kita sadari, dorongan materi itu mengalahkan kalbu. Kalbu itu bukan materi dia spiritual. Ya. Tapi kadang-kadang dia kalah. Mau sholat karena masih ada pekerjaan, sholatnya yang kalah, pekerjaannya yang lanjut. Nah, itu tanda-tanda hati yang memang belum tunduk kepada agama. Kemudian dalam surat Asy-Syams kita baca lagi, Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menundukkan jiwanya kepada agama. Wa dzakaras marab qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Dan sangat rugi orang-orang yang membiarkan jiwanya kotor. Jiwanya cenderung kepada duniawi, sehingga dia melupakan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian betapa pentingnya jiwa ini kita juga membaca dalam karya Al-Imam Asy-Syatibi dalam karyanya Al-Muwafaqat. Imam Asy-Syatibi itu telah menemukan ada 5 tujuan disyariatkannya agama Allah ini, yang beliau sebut sebagai maqasid asy-syar'iyyah. Jadi apa sebenarnya tujuan Allah mensyariatkan agama ini? Ada 5. 1, hifzuddin, untuk menjaga agama Allah ini supaya jangan bertambah, jangan berkurang. Apa yang disyariatkan itu saja. Yang kedua, hifzul aql, memelihara akal, maka diharamkannya khamar. Itu. Baru yang ketiga, hifzun nafs, memelihara jiwa manusia supaya jangan terkontaminasi dengan hal-hal yang dapat merusaknya. Baru yang keempat, hifzul mal. Jadi tujuan syariat itu untuk menjaga dan memelihara harta. Maka tidak boleh mencuri, dan kita dengan harta itu tidak boleh dikendalikan oleh harta itu. Kitalah yang mengendalikan. Baru yang kelima, hifzun nasal atau hifzun nasab, memelihara keturunan. Itu makanya ada syariat pernikahan di dalam Islam. Kita tidak bisa membayangkan kalau tidak ada syariat pernikahan. Kita tidak tahu mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Sehingga 5 inilah maqasid asy-syar'iyyah, termasuk salah satu diantaranya adalah memelihara jiwa.
Tayyib, kita baca hadis yang ke-276 dari tema kedermawanan jiwa. Yahya ibnu Bukair mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Lais mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Al-Qa'qa, dari Abu Salih. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-ghina an kasratil 'aradi walakinnal ghina 'anin nafs. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kekayaan itu bukanlah pada tumpukan harta benda. Laisal ghina an kasratil 'aradi. Kalau orang memandang dengan pandangan mata biasa, maka yang dia katakan kekayaan itu adalah dalam bentuk tumpukan harta benda. Tapi kalau ditimbang dengan qalb, dengan an-nafs, bukan itu. Ya. Dikatakan di sini, melainkan kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan jiwa. Jadi kita jangan tertipu. Kalau orang memandang bahwa kekayaan itu adalah tumpukan harta, maka dia akan takluk kepada keinginan dan kecenderungan harta tersebut. Apa kecenderungan harta? Hidup mewah dan berpoya-poya. Cenderung melupakan agama. Kemudian datang sikap membenci orang miskin dan tumbuh kesombongan. Di sekitar itu saja kalau orang-orang yang jiwanya terikat dengan harta. Ya, untuk Allah tidak ada waktu, tapi untuk bekerja sampai lembur. Gitu. Jadi ini yang perlu diluruskan dalam pembahasan kedermawanan jiwa ini. Apa kandungannya? Kandungan hadis ada dua. Pertama, kekayaan hakiki yang terpuji adalah kekayaan jiwa. Apa itu? Suatu sikap yang merasa puas terhadap apa yang kita peroleh, yang kita kenal dengan sikap qanaah. Berbahaya sekali kalau orang mendapatkan harta begitu banyak, tapi sikap qanaahnya tidak ada. Sebanyak apapun harta itu, bagi dia tidak membawa kebahagiaan. Karena selalu diliputi rasa kekurangan. Dan sedikit hasrat padanya. Ya, maka Ali bin Abi Thalib menyatakan, letakkanlah harta itu di tanganmu, bukan di dadamu. Artinya tangan itu seperti sebuah keran yang dia menampung sementara, kemudian ketika dia dibuka, maka air akan bisa didistribusikan kepada banyak orang. Maka Rasulullah menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Salah satu kemanfaatan kepada orang lain itu adalah dari sisi harta yang kita miliki tidak sepenuhnya kita pakai untuk diri kita, tetapi kita keluarkan untuk yang mustahik. Bukan banyak harta dan hasrat menambah harta tersebut. Bukan orientasi seseorang itu ingin kaya, kemudian ingin menambah terus hartanya. Ya. Inilah yang kemudian dipermainkan oleh musuh-musuh Islam, mengatakan sebagai berikut. Bagaimana orang Islam mau kaya, terlalu banyak beribadah, sholatnya saja 5 kali, itu baru yang wajib, belum yang sunat. Karena memang orientasi orang-orang kafir itu dunia dengan segala isinya. Dan motivasi hidupnya kaya. Ya. Namun pertanyaannya, tidak bolehkah kaum muslimin kaya? Boleh. Tetapi kekayaan itu
tidak merenggut jiwanya. Abu Bakar Siddiq kaya, Utsman bin Affan kaya, ya, Abdurrahman bin Auf kaya, ya, Zubair Ibnu Awam kaya, banyak yang kaya. Tetapi hati mereka tidak terikat dengan kekayaan itu. Ya, jadi berbeda. Orang yang memang terikat jiwanya dengan harta, dengan orang yang memiliki banyak harta, tetapi dia mengendalikan harta tersebut dengan agama. Tidak ada perbedaan. Dan sekali lagi, jangan dipahami bahwa orang Islam itu tidak boleh kaya. Ya, boleh. Karena ada kewajiban-kewajiban agama yang harus kita tutupi dengan harta. Disebutnya ibadah bil mal. Ibadah yang kita lakukan dengan harta. Kandungan kedua, kekayaan jiwa diperoleh dengan kekayaan qalb. Jadi tempat untuk mendapatkan kekayaan jiwa itu bermula dari qalbin salim. Ya, hati yang betul-betul lurus diniatkan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prakteknya begini Bapak-bapak. Apapun yang kita miliki, kita niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aman. Punya rumah diniatkan ibadah. Punya mobil diniatkan ibadah. Punya pakaian diniatkan ibadah. Sampai makan minum pun kita niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau sudah seperti itu, syaitan tidak mampu lagi memperdaya kita. Ya, karena semuanya sudah kita tujukan lillah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kekayaan jiwa diperoleh dengan kekayaan hati, yaitu seseorang hanya membutuhkan Rabb-nya dalam setiap urusan. Jelas sekali. Dia hanya butuh keridaan Rabb-nya setiap urusan. Ya, tidak ada yang lain. Ya, jadi harta yang berlebih itu hanya merupakan efek saja. Efek dari kerja keras, efek dari kesungguhan, itu berefek kepada orang-orang diberikan kekayaan. Ridha terhadap segala ketentuan Allah, itu termasuk kekayaan jiwa. Ya. Mensyukuri nikmat yang ia peroleh dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira pertolongan apa yang paling kita butuhkan? Ada dua. Satu, pertolongan Allah agar kita dimudahkan beribadah. Itu selalu kita minta, ya Allah, berikan kepadaku kemudahan untuk beribadah kepadamu. Ya. Penyebabnya orang-orang tidak datang ke masjid pada waktu subuh itu tidak mendapatkan kemudahan dari Allah untuk datang dan hadir beribadah. Jadi yang hadir ini semuanya sudah mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertolongan berikutnya setelah dimudahkan beribadah, untuk menghilangkan dari diri kita segala macam bentuk kesulitan-kesulitan yang kita alami. Ya, karena jiwa manusia akan rusak kalau memang dia mengalami bentuk-bentuk kesulitan yang berkepanjangan. Bisa-bisa dia menjadi orang yang berputus asa. Ya, jadi mohon kepada Allah agar kita senantiasa dihindarkan Allah dari kesulitan-kesulitan. Ya. Sulaiman ibnu Harb menghabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad ibnu Zaid dan Sulaiman ibnu Al-Mughirah dari Sabit an Anas ibni Malik qal khadimtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uff qattun wa ma qala li syai'in lima af'aluhu ala kunta fa'altahu wala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu.
Ini kita terima hadis yang diterima dari sahabat Nabi Anas bin Malik yang menjadi khadim Rasulullah lebih dari 10 tahun. Ya, jadi beliau itu asisten rumah tangga Rasulullah SAW. Siapa dia? Anas ibnu Malik. Ia berkata, aku mengabdikan diriku kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Itu waktu yang cukup panjang. Ya. Bahkan ada yang menyebut 16 tahun. Tidak pernah beliau mengucapkan kepadaku kata-kata uff. Gambaran apa ini? Gambaran betapa jiwa Rasulullah itu sangat dermawan, sangat kaya, sehingga apapun yang dikerjakan oleh khadimnya, dia tidak pernah tidak berkenan. Kita yang bukan siapa-siapa kadang-kadang punya pembantu, itu banyak sekali salahnya pembantu kita itu. Karena jiwa kita tidak bersih. Sehingga orang kita suruh mengerjakan sesuatu, tetapi kita selalu memprotesnya. Kondisi ini tidak didapatkan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma nanti ada yang bertanya, bagaimana kalau asisten itu memang salah? Bagaimana cara meluruskannya? Ada. Tapi tidak di saat-saat dia menyajikan sesuatu, langsung dibantah. Tidak begitu. Jadi Rasulullah memberikan contoh seperti itu. Dan Rasulullah tidak pula beliau menanyakan sesuatu yang belum aku lakukan. Ya Anas, mengapa ini belum kamu lakukan? Menurut pengakuan Anas bin Malik, itu tidak pernah keluar dari mulut Rasulullah. Ya, malah kita sering itu. Itu kemarin kenapa belum dikerjakan? Ini apa belum dikerjakan? Ya, ini salah satu perbandingan. Ya. Pengakuan Anas berikutnya, ya. Tidak pula beliau menanyakan sesuatu yang aku lakukan. Misalnya, mengapa engkau lakukan itu? Jadi tidak pernah mengatakan mengapa belum kamu lakukan, dan tidak pula mempertanyakan kenapa itu kau lakukan. Kita melihat betapa Rasulullah SAW itu memiliki kekayaan jiwa yang tidak mudah memprotes. Ya. Karena status Anas bin Malik adalah sebagai khadim yang sudah diterima oleh Rasulullah SAW. Tapi mohon maaf, memang kualitas Anas bin Malik adalah kualitas sahabat yang generasinya khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum. Jadi setelah Rasulullah itu adalah sahabat. Beliau tidak pernah mengeluh. Ya. Ungkapan ini digunakan untuk menampakkan keluhan atas segala sesuatu yang mengecewakan seseorang. Itu bentuk kalimat mengeluh. Kenapa begini? Kenapa begitu? Jadi bahasa Arabnya uffin. Termasuk ini larangan dari anak kepada orang tua untuk tidak mengeluh apapun tindakan dan perilaku orang tua kita. Sebagai bentuk perintah untuk birrul walidain. Tayyib, hadis ini menunjukkan kesempurnaan akhlak beliau Rasulullah SAW serta kebaikan pergaulan kepada sesama manusia dan menunjukkan kelapangan hati beliau. Mungkin saja beliau tidak berkenan, tetapi tidak diungkapkan. Itu. Kita rasanya kalau tidak diungkapkan ketidakberkenan itu, ada sesuatu yang mengganjal. Tapi Rasulullah mampu mengendalikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kita mendapatkan informasi tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kebaikan pergaulan Rasulullah dengan sesama manusia, terutama bawahannya,
dan menunjukkan kelapangan hati beliau kepada orang-orang yang bekerja untuk beliau. Jadi ini merupakan satu catatan. Selain itu, Rasulullah tidak pernah mencela pekerjaan khadimnya Anas bin Malik. Ya. Dan juga tidak pernah membentak, ya, ketika dia melakukan kesalahan, ya, tetapi dinasehati dengan cara yang baik. Kemudian tidak dibolehkan kita bersikap tenggang rasa dalam perkara-perkara yang ketentuannya telah ditetapkan dalam syariat. Karena hal tersebut merupakan bentuk pengamalan amar ma'ruf nahyi mungkar. Tetapi kalau dalam hal-hal yang memang penyimpangan, ya kita ya tidak boleh bersikap kompromi dan juga tidak boleh bersikap tenggang rasa. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik itu bukan dalam wilayah kemungkaran. Ya, kemungkaran itu tidak boleh tenggang rasa, harus segera diingatkan. Sami'tu Anas ibn Malik yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahiman wa kana la ta'tihi ahadun illa wa'adahu wa anjaza lahu in kana 'indahu wa uqimatis salati wa ja'ahu al-a'rabiyyun fa akhadha bi thawbihi faqala innama baqiya min hajati yasiratun wa akhafu ansaha faqama ma'ahu hatta faragha min hajatihi summa aqbala fasalla. Sangat luar biasa kesaksian Anas bin Malik, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kebaikan Rasulullah padahal beliau sudah dalam keadaan yang akan menunaikan sholat. Qomat sudah dikumandangkan, datang seorang Arab Badui mengadu kepada Nabi tentang kebutuhannya yang sudah tidak ada. Bayangkan apakah Nabi mengatakan, ya itu urusan nanti selesai sholat. Ternyata Nabi menyelesaikan dulu urusan orang ini, baru kemudian melanjutkan sholat. Subhanallah. Kalau kita misalnya sudah qomat, ada orang yang butuh kita. Kamu ini bagaimana? Ini udah qomat. Nabi ternyata tidak seperti itu. Kita baca terjemahnya. Kata Anas bin Malik, ya, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW adalah seseorang yang sangat penyayang kepada sahabat-sahabatnya, kepada semua manusia. Tidak ada seorang pun mendatangi beliau, melainkan beliau menjanjikannya untuk memberinya pada suatu hari. Minimal kalau tidak langsung cash, Nabi berjanji, nanti ya. Artinya dengan kalimat seperti itu, tidak memutus harapan seseorang. Subhanallah. Dan memenuhi permintaannya jika beliau memiliki sesuatu. Tapi kalau tidak memiliki, bertangguh. Ini jangan diterjemahkan materi ya. Bisa pikiran, bisa pendapat, bisa nasihat, bisa yang lain-lain. Tapi untuk materi, Rasulullah selalu menggunakan kalimat seperti ini. Siapa di antara kalian yang memiliki kelebihan rezeki, maka banyak di antara ahlus suffah yang membutuhkan makanan dan minuman. Berikanlah kepada mereka makanan dan minuman. Jadi begini, tadinya sahabat itu tidak memiliki keinginan, karena Rasulullah mengajak, maka mereka menjadi memiliki keinginan. Yuk kita contoh sikap Rasulullah ini. Kita memang tidak memiliki, tapi kita bisa mengajak orang lain yang memiliki untuk mengingatkannya. Tapi hati-hati juga, cara ini bisa diterima, bisa juga tidak diterima. Mungkin kalimatnya ketus begini, lu aja yang ngasih, jangan ngajak-ngajak orang. Tapi sebenarnya itu bahagian dari sunnah.
Ya, untuk mengajak orang lain memberikan sesuatu. Pernah suatu hari qomat untuk sholat sudah dikumandangkan. Ini ya cerita dari Anas bin Malik. Lalu seorang Arab Badui datang memegang jubah beliau. Ya, jubah Rasulullah dipegang, ya, sambil berkata, kebutuhan yang ada padaku ya Rasulullah, ya sudah menipis, sementara aku khawatir, ya tidak dapat ya apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Kata itu berupa pengaduan. Maka beliau berdiri bersama Badui yang datang tadi hingga dia selesai dari keperluannya, barulah kemudian beliau memimpin sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang nabi dan rasul yang mengadukan keperluannya pribadi, seorang Arab Badui, bukan pula sahabat yang berilmu. Arab Badui itu kan masyarakat yang di bawah. Beliau mampu menunda sholat, bersamanya berbincang sampai menyelesaikan persoalannya. Entah Nabi mungkin menjanjikan atau Nabi mengatakan sesuatu, tapi betul-betul Arab Badui itu sampai ridho sehingga Rasulullah bisa memimpin sholat. Bandingkan dengan kita yang bukan sholat. Ya, subhanallah, ini betul-betul sangat luar biasa. Saya sangat surprise dengan informasi dari pembantu beliau ini, Anas bin Malik, karena kedudukan Anas bin Malik dengan Rasulullah itu tidak berjarak. Boleh dikatakan 24 jam. Karena fungsinya seorang khadim, ya, seorang asisten. Ada 4 kandungan hadis yang baru kita bacakan tadi. 1, Rasulullah SAW merupakan pribadi yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak terpuji dan akhlak yang sempurna. Ya. Jadi kita berupaya ketika membaca sebuah hadis untuk menempuh cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga saya sulit menerima pendapat seperti ini. Mungkin kita juga Pak, kita sedang mengaji, kita fokus dulu. Ya. Ada yang mengatakan begini, itu kan Rasul. Tidak mungkin itu bisa kita lakukan. Bagaimana sikap kita? Kalau seperti itu ngajinya, ya kita tidak dapat apa-apa. Itu kan Rasul. Rasul itu tingkatannya dengan kita seberapa jauh? Ya, saya jawab, mengapa surat Al-Ahzab ayat 21 menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat contoh tauladan yang baik. Kalau memang bukan untuk contoh, seperti pendapat sebagian orang mengatakan, itu kan Rasul. Enggak mungkinlah kita bisa melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Itu sengaja dia sudah menutup dirinya dari sunnah Rasul. Maka dia melakukan pembenaran terhadap sikap dan perilakunya. Kalau orang yang seperti ini enggak perlu ngaji. Karena berapa banyak pun kita angkat contoh-contoh dari Rasulullah, dia selalu mengatakan, itu kan Rasul. Kita siapa? Kita nggak bisa begitu. Kita harus mengikuti Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Satu lagi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Jadi makanya Imam Bukhari menulis 2 jilid Adabil Mufrad ini dalam rangka itu. Tapi kalau penerimaan kita selalu mengatakan, nggak bisa, itu Nabi.
kita bukan nabi. Karena saya menemukan juga ada masyarakat yang seperti itu. Ya. Maka mereka mengatakan, zaman nabi ya zaman nabi, kita ya kita. Saya menolak konsep ini karena ini beragama tanpa patron. Gak usah kan beragama, tukang jahit aja pakai patron. Supaya jahitannya itu tidak melenceng. Jadi kita pun beragama ini sebenarnya membutuhkan uswah. Yang kedua, anjuran agar berlemah lembut kepada orang yang tidak tahu dan tidak marah atas perbuatan yang ia lakukan. Berapa banyak kita menaruh rasa benci kepada orang melakukan suatu perbuatan, padahal dia melakukan itu karena tidak tahu. Rasulullah tidak pernah membenci orang melakukan suatu perbuatan yang tidak dia ketahui, melainkan diberi pelajaran dan diberi pengajaran. Nah, jadi sikap kebencian tidak boleh ditujukan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan yang dia tidak mengetahui. Bukan dimarahi, tetapi diajari. Ada jalan keluarnya. Ketiga, dibolehkan menunda takbiratul ihram ketika qomat telah dikumandangkan jika ada satu kepentingan. Ya. Jadi ada pemahaman seperti itu. Tapi dalam hadis yang lain, jangankan keperluan sesuatu, sholat sunnah saja sudah tidak boleh kita lakukan ketika kumandang qomat sudah dikumandangkan. Tidak ada lagi sholat sunat apapun yang relevan ketika qomat sudah dikumandangkan. Nah, tetapi dalam hal-hal tertentu, ternyata dibolehkan menunda takbiratul ihram, berarti sholat. Ya. Ketika iqamah telah dikumandangkan, jika ada suatu kepentingan, termasuk tadi kepentingannya malah Arab Badui itu menarik gamis Rasulullah. Dia tidak ingin Rasulullah melaksanakan takbiratul ihram karena dia sedang ingin menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau urusan untuk sholat saja bisa dipending Rasulullah, maka urusan-urusan yang lain itu lebih mudah. Kira-kira seperti itu. Keempat, hadis ini merupakan dalil bahwa hukum langsung sholat setelah iqamat dikumandangkan bukanlah sunnah muakkad, karena dibolehkan menunda sholat setelah iqamat dikumandangkan jika ada kepentingan yang mendesak. Misalnya tiba-tiba sudah qomat, ada seorang jamaah yang rubuh, yang memerlukan penanganan. Nah, jadi itu bisa ditunda sampai yang rubuh tadi, yang sakit tadi kita urus. Kira-kira seperti itu. Thayyib. Dari Jabir, ia berkata, tidak pernah Nabi Muhammad SAW dimintai sesuatu lalu beliau mengatakan no, tidak, la. Rasulullah tidak pernah ketika dimintai sesuatu pertolongan atau dimintai sesuatu kepada beliau untuk mengatakan la. Pasti beliau na'am, ya, tapi mungkin diatur. Kalau beliau dalam keadaan ketika itu tidak memiliki sesuatu, dijanjikan pada waktu yang lain. Atau kalau beliau tidak memiliki, sebagaimana kaji yang lalu, itu kan alamat kebaikan kepada kita. Tapi kita tidak bisa memenuhinya. Tolong sampaikan alamat kebaikan itu kepada orang lain. Artinya, orang yang mengerjakan kebaikan yang kita sampaikan itu, nilai pahalanya sama. Jadi kalau kita tidak bisa, jangan langsung titik. Saya tidak punya dan tidak bisa. Kalau Bapak berkenan, saya usul. Coba kepada si Polan. Dan kalau kita didatangi seperti itu, Bapak kok tahu saya? Dari mana? Saya tahu dari si Polan. Berdasarkan hadis, kita merasa senang. Karena kebaikan itu berpindah kepada kita. Ada orang marah. Ya, kamu tahu dari mana saya bisa? Kok kamu
lancang-lancangnya begitu, itu bukan tuntunan Islam. Ya, sampai begitu. Ya. Malah saya melihat yang mempraktekkan ini toko-toko dari etnis Chinese. Misalnya kita mencari sesuatu ke tempat dia. Ya. Dia sudah tidak ada. Apa yang dia lakukan? Sebentar ya Pak. Itu biasanya dia mencari di tempat toko yang lain, tapi dari etnis dia juga. Kok mereka yang mengamalkan itu? Ya, kita ada, tapi tidak seperti mereka. Padahal sebenarnya cara seperti itu merupakan cara yang dianjurkan di dalam Islam. Tayyib, hadis di atas menunjukkan betapa besarnya kedermawanan dan kemurahan hati Rasulullah SAW, karena beliau tidak pernah menolak permintaan seseorang. Apabila beliau memiliki harta, maka beliau akan memberikannya, dan jika tidak, maka beliau akan meminta maaf dengan cara yang baik. Ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatsba'uha adza. Kata-kata maaf, ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, dan memohonkan ampun kepada orang yang berhajat itu, ya, itu lebih baik daripada diberi tapi pemberian itu diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Jadi ada etika yang dituntun oleh Al-Quran kepada kita. Kalau mau menolong, nolong saja. Ya, tapi kalau tidak mampu, meminta maaf dengan cara yang baik. Atau alternatif yang ketiga, disarankan kepada seseorang yang mungkin dia bisa mendapatkan dari orang itu. Ini kita sampaikan dulu, supaya nanti kalau ada yang datang tiba-tiba kepada bapak-bapak, yang dia meminta tolong sesuatu, itu artinya contoh yang memang dianjurkan di dalam sunnah. Jadi jangan marah. Jangan menganggap itu beban. Ya, ente kemarin ngirim-ngirim orang, ya, buat repot saya saja. Itu adalah ungkapan orang-orang yang tidak memahami sunnah. Padahal sebenarnya itu merupakan apa ya? Mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi ini perlu kita tegaskan. Tayyib. Dari Abdullah ibnu Az-Zubair, ia berkata, aku tidak pernah melihat dua wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah binti Abi Bakar dan Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dari Abdullah bin Zubair. Ya, ini sahabat Rasulullah. Ya. Atau sering disebutnya Ibnu Zubair. Ya. Asma, Aisyah dan Asma, ya, Asma itu kakaknya daripada Aisyah. Ya. Dan kedermawanan mereka berbeda. Aisyah mengumpulkan dulu sedikit demi sedikit, baru diberikan. Itu cara Aisyah. Kalau Asma, ya, dia bagikan semuanya dan tidak menyisakan sedikit pun untuk hari esok. Jadi dua tipikal yang berbeda. Maaf, bukan Hafsah tetapi Asma. Asma binti Abi Bakar. Jadi ternyata Aisyah itu adalah wanita yang paling dermawan. Dengan cara mengumpulkan sedikit demi sedikit, itu apa maknanya? Berarti Aisyah bukan orang yang banyak harta, punya banyak makanan, tidak. Tetapi dia tetap memiliki sikap kedermawanan yang tinggi. Ya. Kalau kita alasan ini langsung menutup untuk bersedekah. Saya saja nggak punya. Ya, bagaimana mau saya sedekahkan? Aisyah tidak punya, tapi dikumpulin dulu. Masya Allah. Setelah dikumpulin, diberikan. Ini sangat luar biasa. Kalau kakaknya, apa yang ada pada dia ketika diminta orang dikasih. Nggak pernah memikirkan untuk besok. Rupanya yang menjaga mereka adalah Allah Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rezeki. Jadi nggak pusing-pusing. Allah menghidupkan kita, Allah jugalah yang menyiapkan rezeki untuk kita. Tayyib, kandungan hadis di atas menunjukkan keutamaan Aisyah dan Asma radhiyallahu anhuma
kedermawanan mereka serta infak yang mereka berikan kepada orang fakir yang membutuhkan. Nah, jadi ini hal-hal yang sifatnya kedermawanan itu munculnya dari jiwa yang bersih dan melatihnya melalui hati ataupun qalbu. Ya, qalbu itu yang senantiasa kita latih. Lawan daripada kedermawanan adalah sikap kikir, bakhil, pelit, kedekut. Ya, itu saudara kandung semua itu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan menyatu debu perjuangan di jalan Allah dengan asap api neraka jahanam. Ini bahasa kiasan. Ya, dalam tubuh seseorang hamba selamanya, dan tidak pula akan menyatu kekikiran dan iman dalam hati seorang hamba selamanya. Orang yang beriman tidak mungkin kikir. Karena sedekah itu merupakan pembuktian keimanan. Ayo, kalau kita mengaku beriman, mana buktinya? Karena sedekah pembuktian iman. Kalau orang tidak pernah sedekah, imannya tidak terbukti. Menolong orang itu pembuktian iman. Kalau tidak pernah menolong orang, dia beriman tapi tidak dia buktikan. Ya, jadi ini sangat perlu untuk kita cermati. Perintah berjihad dan beramal di jalan Allah. Hadis ini mengandung janji yang diucapkan oleh Rasulullah bahwa seorang mujahid akan mendapatkan pahala yang besar. Ya. As-sukhu, kekikiran yang teramat sangat. Ya, pendapat lain mengatakan as-sukh adalah kekikiran yang disertai dengan sifat tamak. Ya, tamak itu seperti seekor monyet yang dikasih makanan. Sudah di mulut, simpan di sini, tangan sudah 2, kalau bisa kaki lagi bermain, sampai kadang-kadang makanan itu berjatuhan. Ya, sangat luar biasa contoh yang diberikan oleh Allah yang ada pada hewan yang itu sebenarnya tidak layak dan tidak mungkin diambil oleh manusia. Wajib bagi setiap muslim untuk membersihkan dirinya dari as-sukh, ya, bakhil atau kikir, karena hal itu merupakan bentuk berburuk sangka kepada Allah, dan iman akan menghilangkan as-sukh. Jadi rupanya orang kikir itu bentuk berburuk sangka kepada Allah. Dia mengira bahwa Allah itu hanya itu saja memberikan rezeki dan tidak memberi rezeki lagi, maka dia kekep yang sudah ada itu. Itu berburuk sangka kepada Allah. Berdosa. Harus berbaik sangka. Ini memang rezeki dari Allah. Aku berbagi, aku yakin Allah akan memberinya lagi. Itu namanya husnuzon. Tapi kalau yang suudzon, ya aku punya ini aja. Mana mungkin aku berbagi. Kalau berbagi ntar habis. Terus Allah Ar-Razzaq itu di mana tempatnya? Itu dikatakan bahwa orang yang kikir itu merupakan bahagian daripada sikap yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, masalah kikir, bakhil, pelit ini ada pengalaman masa kecil. Ada juga andil dari sikap kedua orang tua. Ada juga pengalaman hidup berjiran dan bertetangga. Kalau selama ini dia hidup di lingkungan orang yang individual, memang tidak mau berbagi, maka itu tertanam di dalam memorinya. Aku dulu meminta tidak pernah diberi, maka sekarang aku balas dendam. Kamu minta, aku tidak akan beri. Itu berbahaya sekali. Sampai ada pepatah mengatakan, jangankan hartanya diminta, dosanya aja nggak dikasih sama dia. Ya, diminta. Padahal dosa itu kan harusnya dibuang. Itu menggambarkan pribadi yang kikir, bakhil, pelit, kedekut,
Ya, yang dikatakan jangankan hartanya atau uangnya, dosanya aja dia nggak ridho diminta. Jadi orang seperti itu jangan pernah kita hadirkan. Hanya iman yang mampu menghapus secara perlahan-lahan sifat kikir. Hanya iman, tidak ada yang lain. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu au jarahu. Maka dia memuliakan tamunya dan tetangganya. Salah satu memuliakan tamu dan jiran tetangga adalah sikap berbagi. Nah, jadi hanya iman dan yang mampu membersihkan itu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, dua sifat yang tidak akan menyatu pada diri seorang mukmin, yaitu kikir dan akhlak buruk. Itu tidak mungkin menyatu kalau dia mengaku beriman. Ya. Kikir dan berakhlak buruk. Jadi kalau begitu, pengertian sebaliknya, kalau orang yang memiliki sifat kikir dan akhlaknya buruk, imannya ada tapi tidak berfungsi. Iman ada, dia hafal rukun iman yang 6 itu tapi tidak berfungsi. Kalau dia masih kikir dan dia memiliki akhlak mazmumah. Tidak patut pada diri seorang mukmin terkumpul dua sifat ini, di mana keduanya tidak akan terpisah. Tidak patut pula ia senang dengan sifat buruk itu, karena kikir tidak akan ada melainkan karena kurangnya kepercayaan dan iman kepada Allah dan hari akhir. Seorang mukmin hendaknya percaya sepenuhnya kepada Allah, karena kekikiran menyeret seseorang hamba kepada akhlak yang buruk, maka ia dituntut untuk berakhlak mulia dan berlapang dada. Apa yang paling mudah kita ingat pada pribadi seseorang? Yang lain mungkin kita mudah lupa. Tapi kalau orang yang terkenal di satu jamaah itu kikir, itu mudah sekali kita ingat. Nah, kita sedang rapat, nanti tolong ini kita sampaikan kepada si Polan. Si Polan sebaiknya jangan. Kenapa? Dia kan sudah terkenal dengan sifat kikirnya. Itu sangat buruk. Ya. Sama waktu kita sekolahan dulu, teman-teman yang paling kita ingat yang mana? Yang paling baik atau yang paling nakal? Kalau yang flat, itu tidak lengket di memori. Nah, ini pun begitu. Jamaah yang paling mudah kita ingat, yang kikir dan yang dermawan. Ya, tapi satu negatif, satu positif. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, kita tidak bisa mengingat. Terakhir, dari Abdullah ibnu Rabi'ah, ia berkata, kami pernah duduk bersama di tempat Abdullah, lalu mereka menyebut seseorang, mereka menyebutkan sebagian akhlaknya. Maka Abdullah bertanya, bagaimana pendapat kalian seandainya kalian memotong kepalanya? Apakah kalian sanggup untuk mengembalikannya? Mereka menjawab, tidak. Abdullah bertanya lagi, bagaimana kalau tangannya? Mereka menjawab, tidak. Abdullah kembali bertanya, kalau kakinya? Mereka menjawab, tidak. Abdullah berkata, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup mengubah akhlaknya hingga kalian mengubah ciptaannya. Sungguhnya nutfah itu menetap di dalam rahim selama 40 malam, kemudian ia berubah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi alaqah, lalu menjadi mudghah, kemudian Allah mengutus satu malaikat untuk menulis rezekinya, akhlaknya, dan bahagia, celaka dan bahagianya. Apa kandungan hadis ini? Satu, sungguhnya perangai manusia pada lazimnya tidak berubah. Jadi perangai, karakter, ya, itu tidak berubah. Bawaan, sifat, itu tidak berubah. Yang kedua, dalam hadis di atas terdapat peringatan tentang sempurnanya kekuasaan Allah atas hari dikumpulkan dan dibangkitkannya manusia. Karena Rabb yang kuasa menciptakan manusia pertama kali tentu lebih berkuasa untuk mengumpulkan
membangkitkannya juga, meniupkan ruh dan untuk kedua kalinya. Di dalamnya terdapat pelajaran bagi manusia tentang tahapan dalam semua hal dan tidak tergesa-gesa di dalamnya, karena Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan kekuasaannya langsung, namun demikian dia menciptakan makhluk-makhluk itu secara bertahap. Jadi kesimpulan kita, akhlak mulia itu ya hanya bisa kita wujudkan kalau kita memiliki pemahaman agama yang baik dan benar. Itu. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan agama yang baik dan benar, sulit bagi kita untuk menerapkan prinsip-prinsip akhlak yang baik. Ada satu peristiwa kemarin, agak baru. Berkumpullah seorang bocah yang namanya Prayoga itu, yang kemarin nyanyi di istana. Jadi banding-banding kayak itu. Gus Miftah yang mengislamkan si Deddy Corbuzier ada dalam pertemuan itu. Gus Miftah ini mengatakan takut kalau di usia yang masih muda seperti ini dia sukses, waktunya tidak cukup untuk agama. Maka Gus Miftah langsung mengatakan, kamu ya belajar sholat, ngajinya jangan lupa, ya seperti itu. Kemudian ditanya, agamamu apa toh? Pertama dia tidak menjawab dengan miring-miring begitu, ya. Kemudian dia katakan, ini yang menjadi menarik. Anak seusia itu mengatakan, agama itu kan urusan privat. Ini yang penting bagi saya ini. Sudah begitu merasuknya jawaban ini di tengah-tengah masyarakat. Itu pengaruh filsafat barat. Karena dulu sebelum abad ke-16 di barat itu yang mendominasi itu gereja. Sehingga barat mengatakan kalau agama yang mengatur mereka mundur. Karena memang agamanya agama yang tidak bisa memajukan. Karena agama Nasrani. Maka lahirlah gagasan di Inggris revolusi industri. Di Prancis revolusi sosial. Maka sejak abad ke-16 mereka tidak membolehkan membicarakan agama di ruang publik. Itu sejarahnya. Maka agama itu bagi mereka urusan pribadi. Nah, orang Indonesia yang Muslim menggunakan kalimat itu. Agama itu urusan pribadi. Padahal di dalam Islam itu ada dakwah, ada misi, ada syiar. Memang agama itu ditampakkan. Hati-hati. Betapa mudahnya ajaran barat itu masuk ke dalam Islam. Jadi kalau ada orang Islam yang menyembunyikan agamanya, dia sudah termasuk mengikuti pola pemikiran barat. Termasuk anak kecil ini. Baru kemudian setelah mengaku Kristen, sahabat dekatnya mengatakan, wong dia azan, dia qomat, dia sholat, kok Kristen bagaimana? Ternyata dia ini Muslim. Tapi tidak mau mengungkapkan keislamannya. Karena dianggap itu urusan privat. Ya. Pernah Bapak lihat bentuk masjid yang kotak saja? Tidak ada menara, tidak ada kubah. Nah, itu ada alasannya. Ya, yang penting fungsinya. Wallahi, masjid itu sudah kehilangan syiarnya. Ada Masjid Al-Karim yang dibuat oleh Giant, tapi Giantnya sekarang sudah tutup di daerah Bintaro. Itu kotak aja begitu. Kita nggak tahu kalau itu masjid. Hati-hati dengan ini, karena memang di dunia barat tidak membolehkan agama di ruang publik. Tapi kalau di dalam Islam, syiar dakwah harus kelihatan. Salah satu contohnya lagi, kenapa harus menyembelih hewan kurban waktu hari raya kurban? Kenapa tidak dikonversi dengan uang saja? Jawabannya syiar. Nah, jadi ada sejarahnya mengapa di Eropa agama tidak boleh ditampilkan. Karena mereka sudah memusuhi agama. Karena agama waktu itu terlalu lama mendominasi kehidupan masyarakat. Apa-apa minta persetujuan gereja. Apa-apa minta persetujuan gereja. Sehingga raja-raja di Eropa itu mengatakan, kok terlalu kuat ini agama?
Maka mereka tinggalkan agama mereka, mereka pindah kepada ilmu dan filsafat yang melahirkan sains dan teknologi yang sekarang. Makanya sekarang gereja di sana dijualin. Alhamdulillah yang membelinya umat Islam. Dan berita terbaru, teman kemarin baru ke Australia. Di Australia itu, Australia tapi rasa Timur Tengah. Membanjirnya imigran Timur Tengah sekarang ke Australia. Mengalahkan Cina. Ya, terutama ketika Syria berkonflik, Libya berkonflik, Irak berkonflik. Jadi negara tujuan itu adalah Australia. Jadi mereka sudah sangat akrab di sana makan nasi biryani, nasi Bukhari. Ya. Karena memang Australia rasa Timur Tengah sekarang. Alhamdulillah. Dan masjid-masjid baru sekarang sudah demikian banyak di Australia. Termasuk Perserikatan Muhammadiyah sudah memiliki beberapa aset untuk sekolah di Australia. Ini merupakan kabar gembira bagi kita. Tayyib, kita sekarang masuk kepada diskusi dengan tema kedermawanan, satu, dan yang kedua tentang kikir atau bakhil. Dua sifat yang bertentangan. Tafadhol masykur. Ada dua. Pertama, sebelum masuk kepada pertanyaan sikapnya. Tadi ada cerita menunda sholat karena adanya urgensi. Saya kemudian ada disenggung tentang apakah seorang masih harus meneruskan sholat sunnahnya ketika qomat telah dikumandangkan. Ya. Saya melihat sebetulnya dua hal yang berbeda ini. Yang pertama, urgensi. Urgensi itu menyangkut kebanyakan orang. Tapi kalau seorang individu, dia sholat sunnah, rasanya tidak patut jamaah yang lain harus menunggu sampai dia sholat sunnah, baru kemudian qomat dikumandangkan. Nah, apakah memang kalau sudah waktunya qomat dikumandangkan, ada orang, apakah kita harus meninggalkan atau membatalkan sholat sunnah itu begitu qomat dikumandangkan, atau kita harus meneruskan? Tolong jawab. Terus yang kedua, ada nggak pernah riwayat yang menceritakan sebenarnya Rasulullah itu dalam hatinya kecewa, tapi akhlaknya menuntun dia tidak pernah menunjukkan sikap kecewa itu. Jadi maksudnya kita mungkin secara sikap bisa mencoba meniru, tapi hati itu susah dibohongin. Tolong dikasih kita sedikit. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke hukum asal dulu. Ketika qomat sudah dikumandangkan, maka tidak boleh lagi melakukan sholat sunat apapun. Pengertiannya, untuk memulai itu tidak boleh lagi. Ya, setelah qomat dikumandang. Tapi ada orang yang sudah melakukan dari 2 rakaat itu tinggal 1 rakaat. Ini ada saran untuk menunggu yang bersangkutan menuntaskannya. Tapi kalau yang bersangkutan baru memulai, maka dia diminta untuk membatalkannya. Itu prinsip, jangan memaksakan. Nah, tapi kalau sudah di posisi ruku, ini kita bolehlah melirik sedikit ya untuk menuntaskan sholatnya. Itu etikanya. Tetapi kalau baru memulai takbiratul ihram, kemudian Allahu Akbar, dia membatalkan. Karena tidak relevan lagi melaksanakan sholat apapun ketika kumandang qomat sudah diungkapkan. Satu pertimbangannya. Yang kedua tadi, bahwa kita lebih mengutamakan kebutuhan jamaah yang lebih besar dibandingkan untuk melayani satu orang yang memaksakan sholat sunnahnya ketika qomat sudah dikumandangkan. Jadi kalau sudah takbiratul ihram pun dia, monggo dibatalkan saja dan ikut bergabung untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau sudah di posisi ruku, kita berbesar hati dan berlapang dada juga untuk bisa menunda sedikit supaya, atau memang barisan terus disusun, itu biasanya kalau sudah ruku, ya dia pilihannya 2. Kalau dia tidak nyaman, dia batalkan, tapi kalau dia memang mau melanjutkan, dipersilakan. Jadi situasi dan kondisinya itu, Pak. Tayyib. Qul innama ana basyarum mislukum. Sungguhnya aku ini sama secara basyariah dengan kalian. Nabi makan, kita makan. Nabi
istirahat, tidur, Nabi berkeluarga, kita juga sama. Ya, basyariah. Kita memiliki perasaan, Rasulullah juga memiliki, itu basyariah. Al-Quran menyebut, Qul innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya aku ini sifat basyariah kemanusiaannya sama seperti kalian. Jadi sifat-sifat kemanusiaan itu sama. Tapi yang membedakannya, yuha ilayya. Kepadaku diturunkan wahyu. Nah, kemampuan Rasulullah untuk meredam sikap kekecewaan itu di backup oleh wahyu. Sementara kita tidak. Itu bedanya. Ya. Di mana penguatnya? Al-Quran menyebut wal kaziminal ghaidha. Orang yang mampu menahan amarah. Dia sebenarnya sudah pantas marah, tapi dia menahan. Ada. Landasannya dalam Al-Quran, surat Ali Imran 133, 134. Ujung daripada mengendalikan amarah, wal'afina anin nas. Dan dia memberikan kemaafan atas kesalahan orang lain yang menyebabkan hatinya tidak berkenan. Kelihatannya karena ini ayat Al-Quran, kita mencoba berlatih. Awal-awalnya sulit, tapi lama-kelamaan kita mampu untuk meredam itu. Dengan memperbanyak zikir dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya saya sepakat dengan Bapak, tidak mungkin kita bisa meredam kekecewaan itu tanpa bekas. Maka ada ungkapan, kesalahan yang dilakukan orang kepada kita, ya kita bisa maafkan, tapi kita tidak bisa melupakan. Ya sudah, ya kita tetap ingat, tapi tidak lagi beresiko karena kita sudah memaafkan. Yang beresiko itu kita tidak memaafkan dan kita terus ingat. Ini kita ambil, kita memaafkan tapi kita tidak melupakan. Tidak melupakan itu bukan berarti untuk dendam. Ya, supaya semakin kuat energinya, saya sebenarnya mengingat perilaku dia, tapi saya sudah maafkan dia. Jadi Rasulullah SAW, kalau tadi dari sisi basyariahnya, apakah Rasulullah tidak pernah tidak berkenan? Kita menjawab dari sisi basyariahnya pernah. Tetapi karena wahyu yang diturunkan kepada beliau, sehingga beliau itu memiliki sifat istimewa, maksub, kecewa, sakit hati, itu kan berefek kepada dosa. Itu ditutup oleh Allah karena beliau mendapatkan predikat maksum yang beliau itu terhapus dan tertutup dari dosa-dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk sedikit demi sedikit meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Pak. Satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustadz, keluarga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin bukan pertanyaan, cuman untuk berbagi aja. Saya orang Minang, orang Sumatera Barat. Itu ada pepatah tentang soal kikir ya. Jadi gini, kalau bahasa Minangnya, nggak ponua kate, ponua ke bawah. Jadi kalau nggak penuh ke atas, nggak penuh ke bawah. Artinya gini, kalau nggak bisa memberi banyak, memberi sedikit pun boleh. Jadi diajar dari anak-anak kecil itu selalu suka bersedekah, selalu suka memberi. Nah, itu pepatah di Minang. Itu berbagi itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kearifan-kearifan lokal yang ditanamkan di tengah-tengah keluarga itu bersumber dari syariat. Ya. Jadi adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Jadi masyarakat Minang itu sudah membangun sebuah tradisi, segala adat istiadat, petatah petiti itu disandarkan kepada syariat. Tujuannya apa? Supaya adat istiadat itu benar, supaya tidak menyimpang. Itu. Artinya, jangan berpikir saya baru sedekah kalau saya punya dan saya kaya. Ya, bagaimana saya mau bersedekah sedangkan saya sendiri tidak cukup? Itu yang keliru.
Maka saya ulangi lagi pengalaman waktu memimpin jamaah haji. Ketika di Mina, orang bersedekah 1 kontainer. Ya had, halal, halal, halal. Saya mikir, seberapa kayanya ya orang ini? Sedekahnya 1 kontainer. Ya. Kemudian setelah habis di Mina, kita kan mau tawaf ifadah nih. Kan sholat lagi di haram. Ada seseorang yang di pintu fat itu, babul fat itu, memegang kresek yang isinya kurma. Kira-kira kurma itu 1 kilo lah. Setiap yang masuk diambilnya 1, ya had, sadaqah. Ya had, sadaqah. Dari 1 kontainer, 1 butir. Tetap juga sadaqah. Jadi tidak ada alasan. Begitu kita tawaf, selesai tawaf, duduk sholat di makam Ibrahim, ada orang yang datang membuka minyak wanginya, ditariknya tangan saya, dioles, ya had sadaqah. Lebih kecil lagi, seoles dari 1 kontainer, 1 biji kurma, sampai seoles minyak wangi, sadaqah. Dari situ saya membuat satu kesadaran, ya Allah, rupanya sadaqah itu ya tidak selalu bersandar pada jumlah. Jadi kenapa kita selalu menutup diri? Saya tidak bersedekah karena saya adalah mustahik. Mustahik itu artinya orang yang menerima. Orang yang menerima itu juga bisa bersedekah. Ya, maka kita bangunlah tagline kita, insya Allah tiada hari tanpa sedekah. Baik sedekah berupa materi ataupun sedekah yang bukan materi. Jadi saya setuju dengan falsafah Minang yang disampaikan, dan itu membentuk sikap kedermawanan kita. Halas? Ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan pemahamannya bagaimana yang benar. Ada satu doa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ghina di sini yang seperti apa? Ya. Terima kasih. Ya. Doa ini termasuk dari hadis sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mendampingi satu doa di waktu subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Satu lagi, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, kami meminta kepadamu petunjuk, hidayah, wattuqa, ketakwaan, ya, wal afafa, kemaafan, wal ghina, dan kekayaan. Kekayaan itu ada 2. Kekayaan yang bersifat materi itu dibolehkan, karena dengan materi itu kita bisa beramal, tetapi jangan diletakkan seluruh jiwa kita pada materi itu. Karena hakikat kekayaan bukan pada materi, tetapi hakikat kekayaan itu adalah al-ghina an-nafs, kekayaan pada jiwa. Apa pengertian kaya jiwa? Tidak terlalu menangis, meratapi ketika harta itu habis, dan tidak selalu merasa kurang kalau urusan harta. Itu maknanya. Apa yang kurang? Yang kurang bagi orang yang kaya jiwa itu adalah takarrub, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin dong secara fisik kita dekat kepada Allah. Maka kalau dikatakan dekat kepada Allah itu pasti jiwa. Ya, sehingga kitalah yang mengendalikan harta, bukan harta yang mengendalikan kita. Dampak orang yang dikendalikan harta itu serius sekali. Sholat Jumat, orang sudah di atas mimbar, baru datang, karena patokan dia sholat Jumat tetap 12. Sekarang kan nggak jam 12 lagi. Khatib, Assalamualaikum, itu masih kosong. Harusnya kita memperhatikan itu. Jadi al-ghina di sini Pak, hakikatnya jiwa. Walaupun kita dibolehkan untuk memiliki harta seperti yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan,
Abdurrahman bin Auf. Makasih Pak. Ya, sepertinya udah cukup. Insya Allah kita masih ada 2 kajian lagi. Besok hari Ahad ada subuh gabungan Petukangan Selatan. Kemudian masih ada kajian Ustadz Dr. Nastaf Madani. Kita sama-sama mamurkan. Mohon ditutup Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah kita akhiri tausiah kita pada pagi hari ini. Semoga ridha Allah diberikannya kepada kita dan kita dicatatkan sebagai hamba-hamba Allah yang mendapat maghfirah karena berdiam di majelis ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.